Jadi ayat puasa Ramadan ini Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, dan ini ada ayat 186 ini akan menjelaskan tentang pentingnya kita memohon kepada Allah di bulan Ramadan itu. Ya. Nanti ada lagi ayat 187. Iya. Nah, bagaimana nanti ketika kita berpuasa dengan ketika kita berhubungan suami istri. Ya, itu dia. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Teman-teman ngaji. Kembali lagi di Ngaji Mania. Kok tadi saya assalamualaikumnya kayak siaran ya? Iya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkah. Alhamdulillah. Besok Ramadan dipakai lagi nggak tuh tagline itu? Nggak tahu, nggak apa-apa dipakai lagi juga nggak apa-apa. Ya biar ini royalti. Itu kan kita yang bikin. Apa bos? Cuma mau didaftarin aja tuh. Ke haki ya maksudnya. Haki Daftarin ke haki ya. Halo teman-teman. Kita ada di konten Ngaji Mania. Terakhir kita itu ngebahas mat badal ya maksudnya. Mat badal, mat apa ya, lupa saya. Mat badal kalau nggak salah. Mat badal. Iya, saya ngeliat judulnya sih tadi. Mat badal, madlin. Madlin. Tapi hari ini Ngaji Manianya spesial. Kita belum melanjutkan mat yang berikutnya ya Pak Ustadz ya. Nanti ditungguin aja yang episode berikutnya. Karena hari ini kita pengen ngebahas tentang ayat-ayat Al-Quran mengenai bulan Ramadan ya maksudnya. Bulan Ramadan. Jadi kita akan bedah tajwidnya. Oke. Dan kita akan bedah kajiannya, Oke. tadaburnya. Nah, seru tuh. Ini biasanya sering juga di ceramah-ceramah ya Pak Ustadz ya, kalau ayat-ayat ini diperdengarkan ya Pak Ustadz ya. Saya dulu waktu saya SMP, SMA kan suka safari Ramadan tuh Pak Ustadz. Saya ceramah gitu. Nggak ceramah sih, sekali doang, sebulan sekali gitu ceramah, tapi dilatihnya 3 bulan sama gurunya, harus dilatih Pak Ustadz. Iyalah. Ada teksnya, tapi saya tetap aja nggak sesuai teks. Jadi open mic dulu. Iya, open mic terus tuh saya. Tiap minggu tuh kita dikumpulin open mic latihan. Sosokan ngelucu tuh saya pernah lagi safari Ramadan, sosok ngelucu gitu di depan bapak-bapak, nggak lucu, pada diem. Kapuk, saya udah lanjut dah. Langsung belibet ngomong kalau. Zaman dulu kan kalau kita taraweh, kan ada bukunya ya. Iya, betul, buku Ramadan. Nungguin tanda tangan. Nah, saya waktu itu SMA diminta tanda tangan tuh. Wih, tadi kan pengisi acara ya. Iya, betul. Langsung diamplopin saya. Zaman sekarang nggak ada ya kayak gitu ya? Sebagian mungkin masih ada. Kayak sebagian masih ada Pak Ustadz. Sebagian nggak ada juga. Saya soalnya dari beberapa Ramadan dulu juga biasanya kan dulu itu sering banget diminta tantangan habis ngisi sholat tarawih, ngisi kajian. Lama tuh di masjidnya Pak Ustadz. Iya lama. Tapi udah beberapa tahun ini kok nggak ada. Sebelum corona tuh ya, kok jarang sekarang anak ternyata enggak diminta. Justru kan kadang untuk meningkatkan kualitas ibadah anak-anak itu emang harus dikasih buku itu tuh biar dia ngikut tarawih. Kadang-kadang kagak ngikut tarawih dulu, ntar udah selesai tarawih dia baru ke musola ke masjid. Ntar tangan doang. Terakhir doang tuh. Iya, itu banyak tuh kayak gitu. Kalau saya zaman waktu itu tarawih gitu kan, ada yang ceramah tuh. Habis itu kan sholat tuh kan. Saya nggak terlalu ngikutin itu. Dulu kan mana ngerti kita kesimpulannya gitu kan. Jadi apa yang diomongin yang kita tulis gitu. Jadi kadang-kadang kalau baca nggak ada artinya tuh jadi dalam hidup doang abis itu nggak denger tuh kan berikutnya kan ntar apa lagi lain katanya tiba-tiba air minum dalam hidup air minum gitu kayak gitu tuh karena kan kita belum bisa menyimpulkan kan Pak Ustadz karena ya di apa yang diomongin Ustadznya kita tulis pokoknya kadang-kadang kan yang ceramah tuh kan nggak paham bahwa pendengar ada anak kecil. Iya, yang harus ini. Kalau kita pendengar anak kecil kita tinggal ngasih tahu kesimpulannya adalah satu, misalnya. Iya, gitu. Biasanya ada juga ustadz yang kayak begitu tuh. Kedua ini, ketiga ini, gitu. Itu lebih enak tuh kita. Ternyata kita udah nulis, gue nulis tuh banyak banget. Ternyata kesimpulan ini. Salah. Nulis aja gua kesimpulannya. Gak ada artinya Pak Ustadz yang tulis itu emang gak ada artinya. Anak kecil. Apa ini? Yang penting kemauannya aja untuk menulis dulu tuh sebenarnya.
Masya Allah. Kalau dulu tuh ada tuh yang begitu nih, bahkan dikasih tahu nih, yang ini nih dicatat gitu sama apa yang ceramah. Iya. Yo anak-anak nih yang belakang nih catat nih, yang ini kalimat ini gitu Toto bahkan. bahasa Arab. Langsung. Kalimatnya bahasa Arab. Duh, apa ini minum? Tahunya di belakang ada yang jago dia bawa kaligrafi gitu. Ini udah absurd ini. Ada absurd. Tapi ada juga Ustadz nih yang lain pada taraweh, Iya. dia belum nggak ngerti nih, nggak ngikutin ceramahnya. Ntar yang lain taraweh dia nulis di Oh, belakang, iya, nyontek. kagak ini dia kagak sholat dia. Kadang-kadang punya temen nih, sini gue pakai dulu minjem. Iya, Salin. disalin. Aduh. Oke, kalau gitu kita langsung aja buka ayatnya ya Pak Ustadz ya. Iya. Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. 183. Oke, Al-Baqarah 183. Jadi ayat puasa Ramadan ini Al-Baqarah 183, Al-Baqarah 184, Al-Baqarah 185, dan ini ada ayat 186 ini akan menjelaskan tentang pentingnya kita memohon kepada Allah di bulan Ramadan itu. Iya. Jadi ada lagi ayat 187. Iya. Nah, bagaimana nanti ketika kita berpuasa dengan ketika kita berhubungan suami istri. Ya, gitu ya. Oh, Ada tuh ayat 187. ada juga ya Ustadz. Ya, itu. Jadi 83, 84, 85, 86, 87. Oke, siap Ustadz. Bang Yusi sudah hafal ini mah. Enggak yang 183 doang. Oh iya, rata-rata itu ya. Itu udah paling umum dah. Kalau yang 184 aja saya udah nggak apa. Biasanya nih kalau imam-imam tuh masuk awal Ramadan biasanya pada baca ayat ini nih. Kayak di masjid 183, 84, 85, 86, 87. Nah, itu udah ya kalau kita biasa denger sih ya kita paham. Sebenarnya untuk menghafal Quran tuh mudah banget sebenarnya. Cuma permasalahannya kita mau apa enggak? Itu. Kadang-kadang kita udah mau nih. Ya di awal-awal doang. Besok-besoknya udah males lah. Karena udah banyak aktivitas lain lagi gitu kan. Gitu. Ya. Ya udah kalau gitu langsung kita baca lanjut nih ya? Pak Ustadz ya. Oke. Ini yang baca saya ya biar Pak Ustadz benerin nanti ya Pak Ustadz. Boleh saya yang baca enggak apa-apa. Jangan Pak Ustadz, saya yang baca. Saya yang baca Bang Yudi yang jelasin. Ngerti ini nih. Yang baca saya nanti Pak Ustadz yang benerin gitu. Saya mah kan salah-salah bacaannya Pak Wah, Ustadz. gue suka merendah Bang Ibs ini. Pak Ustadz emang Bang Ibs ini pinter sebenarnya. gak ada mana pinter Pak Ustadz ya Allah. SD ceramah kemana-mana. SMP, SMA, wah jadi imam. Ada. Kuliah sastra Arab. Aduh. Masya Allah. Saya lebih banyak ikut kegiatannya Pak Ustadz Sekarang- daripada sekolah. Sekarang ngisi program religi mulu. Iya kan host doang Pak Ustadz Waduh. yang Ustadznya. Di radio religi, di TV religi. Mana di TV Pak Ustadz? Ada? Apa? Nggak ada? Nggak ada Ya Pak udah besok Ustadz. kita Amin, kita ya lihat TV. Allah, amin. Di YouTube program religi mulu. Iya. Ngaji religi. GJLS religi. Religi apa ya? Oh Bang Wisnu sekarang udah ngedit GJLS juga dia Pak Oh, Ustadz. iya. Ngedit dikit-dikit yang vlog-vlog dia. Dia pasti kalau lagi ngedit tawa mulu. Ini apa? Ya kan? Kadang-kadang jangan ngerinya kalau lagi baca Quran, tuh Rajim. Ngerinya begitu. Nggak Gila jelas. nih orang ini. Ngeri takutnya. Jangan sampai begitu. Kalau lagi ngobrol sih enggak ya kan enggak apa-apa gitu kan. Nah ngerinya kalau lagi ngobrol enggak apa-apa. Kalau baca Quran begitu kan, wah ada kok gue jitok nih orang ini. Gak boleh ya Pak Ustadz ya, astagfirullah. Lagi ngobrol gara baju sobek-sobek. Tapi memang manusia tuh gitu. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia tuh kadang-kadang ada masa kelamnya ya, ada masa rusaknya, ada masa ketakwanya. Ya itu iman seorang. Makanya untuk mengimbangkan itu harus ada ngaji-ngajinya. Iya, betul. Itu bilangin tuh temen lu tuh yang dua lu suruh ngaji tuh. Gue ngerinya kejebak itu dia. Terus dulu awal sebelum corona saya rajin datang kajian sama Rispo Pak Ustadz. Iya. Masih bener tuh orang. Sekarang sih ya masih lah. Ya bener lah emang. Bener lah. Sebenarnya mereka bener. Bener. Jadi kita tuh jangan sampai kejebak di masalah dunia aja, kita lupa akhirat. Betul. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sebenarnya akhirat. Ya boleh ini kan namanya kan konten kan di media sosial atau silakan. Tapi yang namanya sholat jangan sampai Jangan ditinggal. Jangan lupa juga kita ya berbagi ke orang lain, berbuat baik, amal soleh lain banyak. Kita lanjut Bang. Kita lanjut ya, langsung saya baca ya Pak Ustadz ya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dari mana nih Pak? Kita balik lagi. Balik lagi ya. Ya. Kutiba 'alal ladzina Kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi memang kadang-kadang nggak. Jadi kalau kita baca Tobi'i kan 2 harokat, dia memang harus konsisten. Jadi kalau semua yang 2 harokat dibaca 2 harokat, Ya. ya itu memang agak susah tuh. Kadang aja imam kalau dia baca Al-Fatihah itu kadang-kadang yang 2 harokat, kadang-kadang lebih bisa 2 harokat setengah atau 3 harokat. Gitu. Kalau dia konsisten aja 2 harokat itu aman bacaan. Gitu. Itu memang agak susah. Tapi ini Bang Hibzi udah bagus bacanya. Apa sih artinya Bang? 183 ya? Iya. Al-Baqarah 183. Hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Diwajibkan atas kamu berpuasa Kutiba alaikumusiyam. sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun. Agar kalian Bertakwa. Kok situ yang bahasa Arab? Iya. Bahasa Indonesia-nya. Salah Ustaz. Bisa aja Ustaz. Gue baru sadar. Paling bahasa Arab. Padahal tadi saya udah bahasa Indonesia kan. Iya. Kenapa terakhir saya? Bapak, biar agak beda Ustaz. Astagfirullah. Maaf Ustaz. Bagus tuh jadi. Punchline bener-bener Punchline ya Ustaz. Aduh. Astagfirullah. Memang ayat itu kan punchline-nya adalah la'allakum tattaqun. Agar kamu bertakwa. Iya, agar kita bertakwa. Nah, ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggil, yang disuruh orang-orang beriman. Iya. Diwajibkan kita berpuasa sebagaimana orang-orang dulu berpuasa. Siapa orang-orang dulu? Jadi nabi-nabi dulu itu umatnya juga berpuasa. Misal dalam satu hadis dijelaskan bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu menyuruh keluarganya itu untuk berpuasa. Jadi keluarganya Nabi Ismail itu berpuasa. Keturunannya semua. Bani Israel itu keturunan Nabi Ishak, itu saudaranya. Saudara beda ibu tapi satu bapak. Nah, kemudian Nabi Ismail itu bersama keturunannya. Kalau Ishak kan keturunannya dia Bani Israel. Nabi Ismail keturunan Arabi. Oh, itu terbiasa berpuasa. Bahkan nabi-nabi terdahulu juga terbiasa berpuasa. Nah, nabi-nabi terdahulu berpuasa, maka kita juga diwajibkan berpuasa. Nah, dalam Islam ini disebut dengan asyara'u man qablana. Apa itu asyara'u man qablana? Peraturan yang dulu. Nah, syara'u syariat. Man qablana adalah mereka yang sudah hidup sebelum kita. Qablana. Nah kan bari domira kami. Mereka yang sudah hidup, mereka yang sudah beramal sebelum kita, yang itu tidak bertentangan dengan Islam. Di antaranya adalah puasa. Jadi umat-umat terdahulu sudah berpuasa. Umat-umat terdahulu sholat dong, udah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu mendirikan sholat, dan juga keluarga-keluargaku gitu kan, keturunanku. Nah, artinya sholat, puasa, zakat, haji itu adalah syar'uman qablana, syariat yang dulu sudah ada, kemudian ketika Nabi Muhammad mendapatkan risalah itu disempurnakan tuh. Nah, berarti ketika ayat ini katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, baru tujuannya apa sih puasa? La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, makanya takwa itu kan luas tuh. Waktu itu saya pernah bilang Bang Hibzi tuh. Iya. Haji Untuk takwa. Fatazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekalah karena sebaik bekal adalah takwa. Itu adalah haji. Puasa la'allakum tattaqun. Kita ibadah sholat agar bertakwa. Ya. Sholat Jumat aja pesan khotib apa? Pesan khotib sholat Jumat. Bertakwalah. Iya. Itu rukun khutbah tuh. Dia harus mengucap syukur kepada Allah, kemudian dia harus bersolawat kepada Rasul, dan ada wasiat takwa. Jadi sebenarnya takwa itu bukan hanya dari puasa doang, ibadah-ibadah juga membuat kita menjadi takwa. Tapi memang ujian paling berat adalah di bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu berat banget.
untuk menjadi orang yang keluar dari segala ujiannya sehingga orang menjadi bertakwa, itu sangat berat ujian di bulan Ramadan, khususnya pada puasa Ramadan ini. Ayat selanjutnya, kita bahas tajwidnya dulu. Tajwidnya boleh Pak Ustaz. Ya ayu, apa tuh hukumnya? Ya mad jaiz Majaiz fasil. munfasil. Saya malah waduh. Waduh. Ingat tuh mad jaiz munfasil tuh dia dari dua kata. Dia bingung. Waduh. Baru ayat pertama. Waduh. Kalau mat belum seberapa itu ya maksud. Ya ayyuhalladzi ladzi madzi matobi. Alladzina matobi banu wa kutiba lay lembut, ditarik lembut, sentak dikit, alai mad lin lupa ya. Banyak kalau mat. Oh iya. Alaikumus nusia alif lam samsia. Ya, samsia. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kama matobi kutiba alal ladzina min ikhfa qalqalah sugro. Alaikum. Bukan kubro ya, Mbak? Bukan, kubro di akhir. Oh ya, dia ding qablik. Ya qablikum la mimati bertemu lam. Mimati betul. Izhar. Hah? Apa? Ya apa? Oke, mimati bertemu mim apa? Idgham. Mimati bertemu ba? Iklam. Iklam. Iklam nun mati. Oh, iya, Mimati iya. bertemu ba. Mimati bertemu mim namanya Idgham. Idgham mimati bertemu ba. Ikhfa ya. Syafawi. Mimati bertemu selain huruf itu izhar syafawi. Ya. Lupa deh. La'allakum tattaqun apa? Tattaqun mad'arid lisukun. Emang begitu, kalau nggak diulang-ulang puyeng lagi. Saya harus nonton lagi deh. Nonton lagi ini. Nonton lagi. Ini juga yang di rumah nonton Ayo. lagi. Nonton lagi. Ya, kita lanjut ya. Lanjut Pak Ustaz. Ya, baca berarti 184. Ya. Ayyamam ma'dudat. Ya. Faman. Kenapa dat? Oh, ntar kita bahas ntar ya. Saya juga. Dia lupa. Dia langsung nyiapin. Ntar gue ditanya ini nih apa ya. Googling dulu nih. Cut. Lanjut. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Masya Allah, bacaannya. Kalah ini Mari Untung. Kenapa kalah? Nggak ada yang mengalahkan siapa Pak Ustaz. Aduh. Udah lama gak ketemu Bang Eri nih. Iya. Katanya dulu mau bikin Bang. Iya. Temen dulu lah. Minum dulu Pak Ustaz ya. Bismillah. Pokari. Ayo kita lanjut. Ayyamam ma'dudat, yaitu beberapa hari tertentu. Apa tuh beberapa hari tertentu? Maka barang siapa di antara kamu sakit, Ya, faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Apa artinya? Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, Ya. maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Ini namanya qadha. Ya, namanya qadha puasa. Qadha puasa itu faman kana minkum maridon, syaratnya dia sakit.
Jadi boleh nggak orang nggak berpuasa Ramadan? Boleh. Sakit dia. Sakit ya. Maraton. Yang kedua, aw ala safarin, dalam perjalanan. Sekarang kan orang dalam perjalanan misalnya. Iya. Dalam perjalanan sekarang juga perjalanan nggak kayak dulu. Betul. Sekarang mudah. Pesawat ya pas Pesawat, dalam mobil AC enak kan, tenang nyantai wah. Tiba-tiba nyampe ya sekarang tetap berpuasa. Maksudnya di sini adalah ketika ada masyaqqah, ada kesulitan, maka diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa. keringanan. Nah, keringanan. Tapi kalau seandainya tidak ada masyaqqah, nggak ada kesulitan, walaupun jaraknya jauh, ya hendaknya tidak mengambil keringan itu, walaupun memang dibolehkan. Iya. Nah, gitu ya. Jadi yang dibolehkan untuk tidak berpuasa itu kan dua tadi ya. Faman kana minkum maridun, dia sakit, au ala safarin atau dalam perjalanan. Nah, tapi kan kita lihat sekarang perjalanan juga nggak sulit kayak dulu. Iya. Dulu kan di padang pasir, panas, gersang. Kalau dia berpuasa malah dia mendapatkan kemudorotan. Tapi sekarang perjalanan enak. Betul. Pesawat, kereta api. Ke Lampung aja 25 menit doang tuh naik pesawat tuh. Iya. Kalau mudik iya. Itu kan Mah puasa dah. justru Nggak puasa dah. justru yang lamanya dari bandara ke rumahnya. Betul. Di bandara ke rumahnya lama wah, sejam 2 jam pesawatnya cepet banget. Nah, Makanya rumahnya di Paradise Park Residence dong. oh iya. Pak Haji saya nggak dapat ini. Oh. Nggak bercanda. Nah, jadi faman kana minkum maridun. Jadi kalau dia sakit itu boleh tidak berpuasa. Ada rukhsah. Kemudian dalam perjalanan juga ada rukhsah. Nah, fa'iddah min ayyamin ukhra. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Tapi dia punya kewajiban untuk menggantinya pada hari selainnya. Jadi setelah Ramadan selesai dia harus mengqadanya. Ada bahasa qada di sini. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Apa itu artinya? Dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Oh, nah di sini Bang Yabzi. Ada orang-orang yang sudah tua, kalau dia berpuasa malah dia justru mati, mudaratnya lebih besar. Bikin kesehatannya menurun. Ya, maksudnya. Saya dulu punya empeng itu nenek orang Betawi. Nenek saya itu umurnya 100 lebih. Iya. 5 generasi masih hidup. Beliau masih hidup, anaknya masih hidup, cucunya ibu saya. Buset. Ibu saya cucunya nih. Cucunya loh. Ya, ibu saya cucunya. Terus saya, terus sama anak saya. Masya Allah. Nah, jadi anak saya, ibu saya, nenek saya, neneknya ibu saya. 5 generasi masih hidup, umur udah 100-an nih, lebih. Kalau dia berpuasa malah mudarat ya. Iya. Maka dibolehkan tidak berpuasa, tapi dengan catatan apa dia? Membayar fidyah. Membayar fidyah. Apa sih membayar fidyahnya? Memberi makan 1 orang miskin. 1 hari dia kasih makan 1 orang. Untuk apa? Untuk buka puasa dan sahurnya. Tuh, jadi bayar fidyah. Jadi sebenarnya Islam mudah banget. Tuh. Jadi ada yang mengqadha, ada yang bayar fidyah. Nah, beda lagi nih begini nih. Bulan Ramadan kemarin enggak puasa. Ya. Bulan Ramadan enggak puasa nih. Gara-gara ini. Gara-gara haid atau apa? Ya, gara-gara haid atau dia menyusui atau macam-macam. Tapi ada perbedaan pendapat ulama. Hamil gitu juga. Ya, kalau dia menyusui atau dia hamil, ya itu nanti ada perbedaan pendapat ulama. Nah, tapi saya ingin jelaskan secara umum, ketika misalnya bulan atau tahun lalu dia nggak puasa, besok sudah mau masuk Ramadan dia belum mengqadhanya. Iya. Maka setelah Idul Fitri besok dia punya 2 kewajiban, mengqadha dan membayar fidyah. Oh. Karena terlewat 1 tahun nggak dibayar, udah mau ketemu Ramadan lagi dia nggak bayar. Dia punya 2 kewajiban, dia harus qadha juga, harus membayar fidyah. Ini indah Syafi'i, menurut pandangan Imam Syafi'i. Iya. Tapi pandangan yang lainnya cukup mengqadhanya saja atau membayar fidyah saja. Tapi yang indah Syafi'iyah, menurut pengikut Syafi'i, ini dia harus bayar 2, mengqadhanya juga dan membayar fidyah. Karena kenapa? Dikasih waktu rentang waktu 1 tahun dia nggak qadha. Qadha itu tetap wajib, harus nggak boleh qadha nggak boleh dihilangkan, harus dibayar. Tapi karena sudah rentang waktunya kelewat, dia harus bayar fidyah juga. Jadi kalau orang yang tadi sudah tidak sanggup berpuasa, ketika dia berpuasa malah mudarat, maka dia cukup membayar fidyah. Orang yang sudah tua renta yang nggak bisa lagi. Kita lanjut ya. Lanjut Pak Ustaz. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, terus fa faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Apa tuh?
Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan udah mesti deh. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi tadi kan ada yang sakit. Sakitnya cuma sakit apa doang nih? Masih bisa puasa. Wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik bagi kalian. Sakitnya nggak parah nih, puasa masih bisa puasa. Radang kadang-kadang ya. Kalau radang gua kan kudu minum terus. Kalau kagak minum kan tambah radang. Tapi radangnya dalam tingkatan yang nggak parah, tapi dia tetap berpuasa, maka puasa lebih baik. Tapi radangnya udah panas banget nih kan harus minum. Radang kan harus kena cairan terus ya kan. Radang sariawan ya harus kena cairan terus. Wah, maka dia berpuasa. Sakit mah. Ada orang ketika sakit mah dia berpuasa malah sembuh. Tapi ada juga orang yang ketika dia udah punya penyakit mah dia berpuasa malah parah. Maka lihat mana yang lebih menguntungkan bagi orang ini. Seandainya mahnya biasa doang nih, yang penting udah minum obat mah dia berpuasa bagus. Tapi mahnya udah kronis, jangan berpuasa. Maka berbuka saja. Jadi lihat kondisinya kan, al hukmu ma'ilati, hukum itu tergantung dengan konteksnya, dengan kejadiannya, apa yang terjadi. Nah itu Bang Musi. Jangan juga sakit cuma sakit panu, kadas kurak nggak puasa. Iya. Itu mah sakit luar kan. Waduh gua puasa sakit nih. Sakit apa lu? Gatal gua nih. Puasa mah kan bukan di kulit, di perut. Nahan lapar. Nah, kemudian dalam perjalanan kita udah jelasin tadi. Sekarang perjalanan lebih mudah, lebih gampang, lebih ringan, tidak berat. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka berpuasa lebih baik bagi kalian. Ya. Malah enak, saya pernah bulan puasa tahun lalu apa ya, atau sebelum corona. Itu saya undangan ceramah ke Bali. Di Bali. Iya. Kan di Bali itu kan beda jamnya 1 jam. Iya. Saya berangkat dari pagi itu, dari habis sahur saya berangkat ke Bali. Sampai sono. Artinya kan saya lebih cepat buka puasanya. Ya kan? Lebih cepat sejam dong. Iya. Ya kan? Enak di sana. Itu. Giliran besoknya saya pulang. Lebih lama. Puasa lebih lama sejam. Itu saya pulang. Aduh puasa kayak gue tadi sahur. Lama banget ini, harusnya 12 jam udah buka, ini 13 jam nambah. Oh iya ini kemarin kan lu dapat keringanan, sekarang dapat tambahan kan gitu kan. Kalau gitu kita puasa ke Bali aja nih. Nah, saya buka puasa sono. Atau ke Papua sekalian. Papua kalian bedanya 2 jam. 2 jam. Nah, jadi mau sakit atau perjalanan, tapi kalau kita masih bisa berpuasa maka berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasalah. Jangan sampai enggak puasa. Yeah. Kadang-kadang banyak alasan nih. Ngecat rumah hari ini nih mau lebaran. Aus. Kagak puasa. Aduh. Padahal puasa yang wajib, ngecat rumah kagak wajib. Aneh orang tua itu. Bulan puasa borongan banyak. Kagak puasa. Astagfirullah. Borongan bangunan, borongan pakaian Ramadan, pakaian lebaran banyak. Kagak puasa. Ya Allah, capek ini. Kalau lu capek, lu jangan kerjain di bulan Ramadan. Kerjainnya sebelum Ramadan. No, teman-teman yang Tanah Abang. Lihat, ketika Ramadan biasa aja. Dia karena udah nyetok sebelum Ramadan, dia udah nyetok pakaian. Maka ketika Ramadan dia jual aja, tetap puasa. Ya kan? Jangan sampai menjadi alasan, wah, ini karena kita lagi banyak orderan nih, jadi kita Ramadan puasa kita sampingin aja lah, orderan dulu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik buat kalian kalau kalian tahu. Makanya ada juga yang mengatakan dengan berpuasa kita juga bisa menjadi sehat. Bang Ibsi puasa kira-kira turun berapa kilo kalau Ramadan? Nggak pernah saya hitung sih Pak Ustadz. Tapi kadang-kadang turun. Naik. Saya kalau puasa makan pempeknya banyak. Saya kalau puasa tuh turun tuh biasanya. Bisa 3 kilo, 4 kilo turun. Iya. Tapi pas lebaran naik lagi. Pas udah mantakbiran aja ada opor nih. Ya Allah. Rendang. Opor, sambal kentang. Aduh. Kerupuknya kerupuk udang. Aduh. Kentangnya pakai pete lah gitu. Waduh, udah lemes-lemes gitu kan ya, petenya. Waduh. Asik, ampela dikit. Kan main dah, udah kebayang nih. Malah ngomongin kalau makanan. Kalau buka puasa pakai apa enaknya? Kalau buka puasa gorengan puasa. Gorengan. Saya kalau di Lampung itu, ini kayaknya bukan budaya orang Betawi atau Jakarta deh. Di Lampung tuh makan gorengan
pakai cuka pempek Pak Ustadz. Coba pempek. Itu paling mantep Pak Ustadz. Pak Ustadz harus coba Pak Ustadz. Jadi langsung asem perut. Es campurnya? Esnya bisa es kelapa, apa es belewah, macam-macam kalau es mah. Kalau di sini kan timun suri. Ya. Paling enak banget ya timun suri. Sana juga ada timun suri Pak Ustadz. Sini timun suri yang udah meletak tuh ya. Waduh. Sirupnya marjan. Aduh. Yang melon. Aduh. Kasih chia seeds. Wah, yang melon itu yang enak. Yang melon kan dia sama-sama jenisnya tuh kan sama timun suri kan. Jenis timun-timunan kan. Tuh yang udah meletak. Jadi kalau campur sama sirup dia ada pecah-pecahnya tuh. Ya kan? Timun surinya. Ya, mana? Besok kita ke kebun timun suri. Gimana Pak Ustadz? Ada sini. Mamang saya dia nanam timun suri. Siap. Panen. Jadiin konten. Panen timun suri. Menjelang Ramadan. Jadiin konten timun suri. Jadiin konten. Siap Pak Ustadz. Si konten apaan ini gitu ya? Timun suri. Nggak apa-apa, kita membahas tentang ini nanti. Takjil. Makanan-makanan sunnah Nabi. Ternyata timun suri tuh kalau kita makan kenyang. Kenyang timun suri tuh. Iya. Padat ternyata. Saya kira timun suri tuh ampas gitu. Dia padat. Padat itu Pak Ustadz. Kenyang saya. Tapi kalau saya lebih suka, kalau Pak Ustadz kan suka yang itu tuh udah nyes gitu. Kalau saya suka yang teksturnya lebih kayak ke melon tuh, belum terlalu matang. Oh. Saya suka yang kayak begitu tuh kalau saya. Kalau itu akasnya itu kagak akas. Kagak lembut. Iya. Krauk. Kalau gitu makan timun biasa aja. Enggak usah timun suri. Iya sih Pak Ustadz. Benar juga ya. Kalau sahur pakai apa? Kalau sahur macam-macam Pak Ustadz. Apa dah yang pokoknya ayam gitu. Oh, saya kalau sahur harus yang telur. berkuah. Oh gitu. Biasanya saya tuh timun biasa, saya potong-potong pakai apa? Di sayur bening. Oh timun bisa gitu. Iya, timun sayur bening digombiang. Campurin kalau ada mie, campurin mie saya. Oh. Mie telur gitu, gombiangin aja. Wah, itu enak. Adem banget tuh kalau sahur pakai timun, sayur timun tuh siangnya adem banget. Perutnya adem aja. Kalau enggak pas sahur pas udah mau dekat-dekat imsak, saya makan lagi timun suri. Siangnya adem. Udah AC. Enggak emang adem banget Bang timun suri tuh. Iya Ustaz. Apalagi tambah minum ini. Apalagi di kulkas. Kalau bisa siang hari di kulkas lebih dingin. Apalagi di freezernya tuh di atas tuh deket sosis. Apalagi buka puasa minum susu kurma. Waduh. Udah mau rehat Pak Ustaz. Biar adik saya aja yang jual di Jogja, saya nggak ada yang ngurusin di sini. Kurma sekarang udah susah kan, jarang juga. Iya, tapi kalau Ramadan datang pasti banyak. Sama ya Pak Ustaz ya. Kalau di sana murah banget tuh, Pak. Kurma Sukari itu satu bungkus tuh paling berapa tuh? Yang isi 3 kilo tuh di Madinah. Paling 30.000 lebih. Cepet. Enggak banyak kan jual 30 real. 30 real itu kan 120. Oh. Ya kan? 100.000. Tapi kalau lagi murah tuh dirupiahin 50.000 juga mau. Kalau lagi stok banyak 50.000, 80.000 mau dia. Rupiahnya ya mau. Sebenarnya. Bisa bayar rupiah juga kayaknya di sana ya. Rupiah, tapi rupiah yang 20.000 nggak laku. 50 sama 100.000 doang. Ya, gue juga nggak umroh ini. Kalau gitu kita lanjut bahas tajwidnya Pak Ustadz atau nanti? Boleh nih dikit Pak Ustadz. Tajwid aja ya? Habis tajwid ya? Habis tajwid Terakhir. nanti kita selesaikan video ini. Ya. Ayya mamma. Tanwin bertemu mim. Tanwin bertemu mim. Idom. Tanwin bertemu mim. Idgham. Idgham apa? Idgham. Idgham terbagi dua. Ada idgham biguna, ada idgham bila guna. Biguna 4, bila guna 2. Biguna ya nun mim waw. Tanwin bertemu mim berarti idgham Biguna. Ma'dudat. Itu apa ya Ustaz? Allahu akbar, Allahu akbar. Tabat yada Hams. Oh iya hams. Kalau dia mati jadi hams tuh. Hams. Tabat. Yada. Oke. Kalau dia ma'dudat. Faman ka Ikhfa. Faman kana minkum Ikhfa. mim mati bertemu mim. Idgham Mimi. Mata masih lain. Iya. Maridon izhar. Ala safarin ikhfa. Fa'iddatum mi. Tanwin bertemu mim.
idgham Bilgunna. Bilgunna. Min a. Alhamdulillah. Udah azan. Udah azan. Nah, ini kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ya. Ini di episode berikutnya nih setengahnya ya. Kita closing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi